Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyah. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak ma'akum jami'an fi fasl al-awwal syariah wa sanata'allam fi hadzal yaum fi darsi fiqhil muamalat khasatan min babi syuf'ah. Wa qabla ta'allum haina Allah ta'ala asallahu ayyutina daiman wa masiha wal afiyah wa nahnu jami'an fi inayati wa fi himayatillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas hal yang berkaitan dengan syuf'ah, ya, masih bisa diingat apa itu syuf'ah di dua pembahasan kemarin. Syuf'ah adalah hak atau wewenang pengambil alihan kepemilikan, ya, yang secara paksa dari pihak rekanan lama, ya, yang yang bermitra atau yang mempunyai tanah atau akor dengan mitra lainnya atas rekanan baru karena tanah tersebut dijual kepada rekanan baru atau kepada pembeli, ya, yang mana syuf'ahnya ini dilakukan dengan adanya iwad atau dengan jual beli dan pertukaran alat tukar yang sesuai dengan pembelian barang tersebut. Bisa difahami atau masih bisa diingat sampai di sini? Kemudian kemarin sudah dari awal kita menjelaskan bagaimana gambaran syuf'ah, ya, secara umumnya atau menurut mazhab fikih di sini. Kemarin yang kita bahas masih tentang imam, ruhiyat dan juga azka, yang mana imam menjadi syafi, kemudian azka menjadi masyfu' minhu, kemudian tanahnya itu menjadi masyfu', ya. Kemudian ruhiyat itu merupakan rekanan imam yang menjual tanah tanpa seizin imam, sehingga imam mempunyai hak untuk syuf'ah atau imam menjadi syafi. Bisa difahami sampai di sini, ya. Kemudian kemarin juga kita telah mempelajari tentang syarat-syarat barang atau benda yang menjadi objek syuf'ah ini, yaitu dia yaqbalu al-qismah, dia itu barangnya tersebut harus dapat dibagi-bagi, ya. Jadi dibagi-baginya itu seperti apa? Jadi tidak berkurangnya kepemanfaatan barang tersebut, entah itu dibagi ataupun belum. Tapi kalau misalkan kemanfaatan barangnya itu tidak ada setelah dibagi, maka tidak sah adanya syuf'ah. Contohnya barang yang bisa dibagi-bagi atau benda yang bisa dibagi-bagi ini seperti tanah yang luas, ketika dibagi untuk dua orang itu maka fungsinya masih sama, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah la yunqal minal ardi, ya, jadi barangnya tersebut tidak dapat dipindahkan atau bukan barang bergerak. Contohnya itu adalah al-aqor, ya, jadi bukan barang yang manqulat yang bisa dipindahkan. Nah, begitupun tawabiul aqor, barang-barang yang mengikat dengan akor atau tanah tersebut, maka itu bisa disyuf'ah, ya. Kemudian yang ketiga adalah an yumlak bi aywadin, jadi dimilikinya itu dengan cara tukar menukar dan bukan melalui adanya hibah, warisan ataupun wasiat, ya. Jika dengan cara hibah, warisan atau wasiat, maka tidak dibolehkan untuk adanya syuf'ah. Kemudian kemarin juga kita mempelajari bagaimana caranya syafi dapat memiliki bagian tersebut, bagian yang sudah dibeli oleh rekanan baru tersebut, yaitu dengan 3 cara. Dia harus membayar harga yang telah dibeli oleh si pembeli tersebut, ya. Misalkan harga tanahnya 1000 dinar, maka dia harus mengganti juga dengan 1000 dinar. Kemudian yang kedua adalah masyfu' minhu, atau pembeli baru itu ridho atau mengizinkan syafi untuk mengambil paksa barangnya dengan ganti rugi. Kemudian yang ketiga, ditetapkannya oleh hakim atau pengadilan bahwa boleh adanya syuf'ah, ya. Kemudian pembahasan kali ini akan masih menjelaskan tentang syuf'ah, ya.
Dan sebelum memulainya, mari bersama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang al-halatul lati la takunu fiha asy-syuf'ah. Ya, jadi kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang tidak membolehkan adanya syuf'ah, ya. Yang pertama adalah idza malaka nasibahu bi irthin aw wasiyatin aw nadrin aw waqfin aw hibatin. Jadi apabila si pembeli atau perkanan baru ini memiliki bagiannya itu dengan cara dia memang merupakan pewarisnya atau dia dihibahkan atau dengan cara mendapat wasiat atau mendapat nazar dari orang yang memberikannya, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya. Tidak boleh adanya orang yang mengambil alih paksa, karena itu bukan dengan cara tukar menukar atau bukan dengan bi'iwad, ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian yang kedua, an yabi'a asy-syakhsa bi mutaqawwimin majhulil qimah kafassin thumma yudayyahu aw yakhtalituhu ma'a ghairihi. Nah, kalau misalkan menjual bagian tanah tersebut dengan alat tukar, ya, yang misalkan dengan borongan gitu ya, atau alat tukarnya itu ketika tidak bisa diketahui besarannya, atau ketika belum diukur dia tidak bisa diketahui besarannya dan telah rusak sebelum diketahui besarannya, maka tidak sah adanya syuf'ah, ya, atau pengambil alihan paksa karena alat ukurnya tidak diketahui, ya. Maka pada sesuatu yang majhul atau tidak diketahui itu tidak sah, ya. Kemudian yang ketiga, idza malakal mashru minhu bi iwad muayyanin majhulil qadri. Nah, begitupun ketika si pembeli itu membeli bagian tersebut dengan alat ukur yang dia tidak ketahui besarannya. Misalkan Syafi'i itu saya ambil alih tanah ini seharga 100 dinar misalkan. Kemudian si pembeli yang rekanan baru bilang, saya tidak mengetahui besaran harga yang saya beli ini, karena mungkin alat tukarnya dengan alat tukar yang sepadan, atau misalkan jumlah dirham sekarung, terus dia tidak tahu besarannya berapa segala macam, ya. Maka itu tidak sah adanya syuf'ah karena majhul, tidak diketahui jumlah besarannya pada alat tukar yang digunakan. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian pembahasan selanjutnya, nah berarti tadi kita review sedikit, berarti kondisi yang tidak bisa adanya syuf'ah atau tidak membolehkan adanya syuf'ah, yaitu ketika kepemilikan benda tersebut merupakan hasil dari karena warisan, wasiat ataupun hibah dan sebagainya. Kemudian jika dijual atau dibelinya dengan barang yang tidak diketahui besarannya atau kadar besarannya, ya, karena misalkan alat tukar sebelum diketahui dia setelah rusak, jadi besarannya tidak pasti atau majhul, maka itu tidak berlaku adanya syuf'ah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah masail fis syuf'ah, ya. Jadi adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam syuf'ah. Al-hila fi isqati syuf'ah, jadi makruhah lima fiha min ibqa'id darar, ya. Jadi adanya trik-trik dalam menjatuhkan syuf'ah ini adalah makruh. Contohnya misalkan menjualnya dengan harga yang sangat lebih tinggi daripada harga sebenarnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah ala syafi'i an yadfa'a lil mashfu minhu at-taman alladhi ishtara bihi as-siqsa fa in kana mithliyan wajaba mithluhu wa in kana mutaqawwiman fa qimatuhu, ya. Jadi bagi orang yang ingin mengambil alih haknya atau bagi Syafi'i, dia harus membayar atau memberikan kepada mashfu minhu atau kepada pembeli tersebut harga alladzi ishtara bihi syiqsa, harga sesuai yang dibeli oleh pembeli tersebut, ya. Misalkan pembeli tersebut
membeli tanah atau benda tersebut dengan harga 1000 dinar, maka asy-Syafi'i atau orang yang ingin mengambil alih haknya itu dia dapat membayarkan atau mengganti rugi kepada masyfu minhu seharga tersebut. Ya, jika misalkan pembayarannya dengan barang yang mempunyai sepadannya atau yang bisa diukur atau ditimbang, maka diganti dengan barang tersebut juga yang sepadan. Ya, idza kana mithliyan wajaba mithluhu wa in kana mutaqawwiman faqimatuhu. Tetapi jika dibayarnya dengan misalkan barang-barang yang tidak bisa diukur atau barang berharga gitu ya, maka bisa digantinya dengan kisaran harga atau nilai yang seharga dengan barang tersebut ya, bisa difahami. Kemudian yang ketiga, idza asdaqa az-zawj imra'ah bi nasibihi min ardin fa asy-Syafi'i lil mar'ah asy-syarik al-hadits mahrul misli ya, wa in kana qimatu nasibihi min al-ardi aktsar min dzalika. Jadi ketika seseorang menikahi wanita dengan mas kawinnya berupa sebagian dari tanah, maka Syafi'i berhak mengambil bagian tersebut dan mengganti kepada wanita tersebut berupa mahar mithli. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian permasalahan yang keempat adalah yushtaratul ijawazi syuf'ah an takuna 'alal fawr min qibali Syafi'i. Ya, disyaratkan dalam diperbolehkannya syuf'ah atau pengambil alihan hak ini adalah alal faur. Jadi dia harus menyegerakan syuf'ah tersebut ya. Itu dari sisi Syafi'i. Misalkan ketika imam ya kemarin dicontohkan mohon maaf ketika ruhiyat itu menjual tanah tersebut tanpa izin dari imam yang merupakan rekanannya dan dia jual kepada Azka ya. Misalkan sudah qabil tu gitu ya, sudah terjadi akad jual beli tersebut, kemudian ibu mendapat kabar dari seseorang itu ruhiyat jual tanahnya ke Azka seperti itu ya. Nah, ketika mengetahui hal tersebut, imam harus segera mengurus kalau dia ingin syuf'ah atau misalkan dia ingin mengambil alih hak tersebut ya. Bisa difahami. Jadi alal faur di sini menyegerakannya di sini adalah sesuai adat kebiasaan. Bukan misalkan ketika mendengar hal itu dia langsung lari terbirit-birit kemudian ingin syuf'ah, bukan seperti itu. Tapi diusahakan diuruskannya dengan segera atau tidak menunda-nunda ya, menurut kebiasaan yang menjadikannya membatalkan syuf'ah tersebut. Atau misalkan ketika imam dapat kabar kalau tanahnya dijual oleh ruhiyat gitu ya, tanah sebagian yang rekanannya itu dijual, imam saya tidak tertarik dengan adanya syuf'ah. Nah, maka setelah itu syuf'ahnya dibatalkan atau tidak berhak lagi untuk melakukan syuf'ah. Faidah ta'akhkhara li ghairi udlin ya, kalau misalkan ternyata imam itu tadi Syafi'nya tadi itu menunda-nunda melakukan syuf'ah itu tanpa adanya udzur, maka batal syuf'ahnya. Dia tidak mempunyai hak lagi di syuf'ah ya. Tetapi kalau misalkan dia itu misalkan bukan menunda-nunda atau dia mengakhirkan karena ada suatu alasan atau ada uzur ya, maka dia boleh mewakilkannya. Misalkan orang atau rekanannya ini sedang sakit parah atau di penjara atau ada halangan yang menjadikan dia tidak bisa melakukan syuf'ah secara langsung, maka dia bisa at-taukil, bisa mewakilkannya kepada orang lain. Jika dia tidak mampu untuk mewakilkannya, wa alaihi al-ishhad, maka dia bisa membuat kesaksian kepada dua orang laki-laki yang dipercaya atau satu orang laki-laki dan kepada dua orang perempuan ya, illa fi mas'alatin wahidah fala yushtaratu fiha al-fawr wa hiya. Nah, karena di syuf'ah ini disyarat untuk penyegeraan, maka di sini ada pengecualian. Ada pengecualian di mana tidak disyaratkannya al-faul atau tidak disyaratkannya penyegeraan dalam syuf'ah, yaitu di dalam permasalahan idza ishtara al-mashfu minhu asyqsa bi thamanin muajjal fa yajuzu lisyafi an ya'khudha bi syuf'atil an aw 'inda hululil ajal. Ya, jika misalkan mashfu minhu atau rekanan baru itu membeli tanah tersebut, misalkan tadi Azka membeli
membeli dari ruhiyat dengan cara thamanin muajjal atau dengan cara kredit atau misalkan sampai jatuh tempo, maka ya juzul syafi, maka syafi'nya itu boleh mengambil pada waktu itu atau boleh mengambil alihnya ketika sudah jatuh tempo tersebut, karena untuk menghindari kerugian ataupun mudorot yang akan terjadi di antara dua belah pihak ya, karena misalkan nih ketika pembeli itu bayarnya kredit ternyata di tengah-tengah macet, tapi kemudian Syafi sudah membayar lebih dulu, nanti yang dirugikan adalah Syafi, dan begitu pun sebaliknya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian permasalahan yang kelima, idza kanatil ardu baina aktsar min itsnaini wa ba'a ahadu syuraka nasibahu, ya. Jika misalkan tanah itu merupakan kepemilikan 3 orang atau 2 orang atau lebih ya, jadi lebih dari 2 orang, misalkan bertiga punya tanah itu ukuran 2000 meter misalkan ya, atau misalkan berapa 1000 meter ya. Thabatat asyuf'ah li syuraka il qudama. Nah, kemudian salah satu dari mereka misalkan yang tanahnya itu 50, dia mempunyai 50% dari tanah tersebut, dia menjualkan kepada orang lain tanpa seizin dua rekannya tersebut ya. Maka bagi 2 rekannya tersebut ketika ingin mengambil syuf'ah, maka mereka ya'khuduna bi syuf'ah biqadri amlakihim la bi'adadi ru'us. Jadi mereka mengambilnya sesuai dengan kepemilikan mereka di dalam tanah gabungan tersebut. Misalkan satu orang itu 50%, yang satunya lagi 1/3, kemudian yang satunya lagi 1/6 ya, maka mereka mengambil alih kepemilikannya itu dengan besaran yang mereka miliki, bukan dengan adadur ru'us itu atau berapa banyak orang yang menjadi syuraka tersebut. Bisa difahami di sini ya. Oke. Mungkin pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ketidakpahaman atau kekurang jelasan dalam penjelasan ini ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan, langsung ditanyakan kepada saya pribadi ya. Dan jangan lupa catatannya malam ini dikumpulkan. Jazakumullah khair ala husnil istimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.